Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitria Miftahulusna dari kelompok 14 akan menerangkan makalah saya tentang petir. Pengertian petir. Petir, kilat atau halilintar adalah gejala alam yang biasanya muncul pada musim hujan saat langit memunculkan kilatan cahaya sesaat yang menyilaukan. Beberapa saat kemudian disusul dengan suara menggelegar yang disebut guruh. Perbedaan waktu kemunculan ini disebabkan adanya perbedaan antara kecepatan suara dan kecepatan cahaya. Petir merupakan gejala alam yang biasa dianalogikan dengan sebuah kondensator raksasa. Saat lempeng pertama berupa awan, bisa lempeng negatif atau lempeng positif. Dan lempeng keduanya adalah bumi, dianggap netral. Seperti yang sudah diketahui, kapasitor adalah sebuah komponen pasif pada rangkaian listrik yang bisa menyimpan energi sesaat, energi storage. Petir juga dapat terjadi dari awan ke awan, intercloud, yang salah satu awan bermuatan negatif dan awan yang lainnya bermuatan positif. Petir terjadi karena ada perbedaan potensial antara awan dan bumi atau dengan awan lainnya. Proses terjadinya muatan pada awan karena dia bergerak terus-menerus secara teratur, dan selama pergerakannya dia akan berinteraksi dengan awan lainnya, sehingga muatan negatif akan berkumpul pada salah satu sisi, atas atau bawah, sedangkan muatan positif berkumpul pada sisi sebaliknya. Jika perbedaan potensial antara awan dan bumi cukup besar, maka akan terjadi pembuangan muatan negatif elektron dari awan ke bumi atau sebaliknya untuk mencapai keseimbangan. Pada proses pembuangan muatan ini, media yang dilalui elektron adalah udara. Pada saat elektron mampu menembus ambang batas isolasi udara, inilah terjadi ledakan suara. Petir lebih sering terjadi pada musim hujan karena pada keadaan tersebut udara mengandung kadar air yang lebih tinggi sehingga daya isolasinya turun dan arus lebih mudah mengalir karena ada awan bermuatan negatif dan awan bermuatan positif. Maka petir juga bisa terjadi antar awan yang berbeda muatan. Riset awal. Pada awal penyelidikan listrik melalui tabung Leyden dan peralatan lain, sejumlah orang, Dr. Well, Gray, Abenolet, mengusulkan spark skala kecil memiliki beberapa kemiripan dengan petir. Benjamin Franklin, yang juga menemukan penangkal petir, berusaha mengetes teori ini dengan menggunakan sebuah tiang yang didirikan di Philadelphia. Selagi dia menunggu penyelesaian tiang tersebut, beberapa orang lainnya, Dalibard dan Delos, melakukan di Marly di Prancis, apa yang kemudian dikenal sebagai eksperimen Philadelphia yang Franklin usulkan di bukunya. Franklin biasanya mendapatkan kredit untuk menjadi yang pertama mengusulkan eksperimen ini karena dia tertarik dalam cuaca. Riset modern. Meskipun eksperimen dari masa Franklin menunjukkan bahwa petir adalah sebuah discharge dari listrik statis, hanya ada sedikit peningkatan dalam teori ini selama lebih dari 150 tahun. Pendorong untuk riset baru berasal dari bidang teknik tenaga. Jalur transmisi tenaga digunakan dan teknisi ingin mengetahui lebih banyak tentang petir. Meskipun sebabnya diperdebatkan dan masih berlanjut sampai sekarang, riset menghasilkan banyak informasi baru tentang fenomena petir, terutama jumlah arus dan energi yang terdapat. Perlindungan terhadap sambaran petir. Manusia selalu mencoba untuk menjinakkan keganasan alam. Salah satunya adalah bahaya sambaran petir. Ada beberapa metode untuk melindungi diri dan lingkungan dari sambaran petir. Metode yang paling sederhana tapi sangat efektif adalah metode sangkar Faraday, yaitu dengan melindungi area yang hendak diamankan dengan melingkupinya memakai konduktor yang dihubungkan dengan perbumian. Penangkal petir. Penangkal petir adalah rangkaian jalur yang difungsikan sebagai jalan bagi petir menuju ke permukaan bumi tanpa merusak benda-benda yang dilewatinya.
Ada 3 bagian utama penangkal petir. 1. Batang penangkal petir. 2. Kawat konduktor. 3. Tempat pembumian. Batang penangkal petir adalah merupakan batang tembaga yang ujungnya runcing. Dibuat runcing karena muatan listrik mempunyai sifat mudah berkumpul dan lepas pada ujung logam yang runcing. Dengan demikian dapat memperlancar proses tarik-menarik dengan muatan listrik yang ada di awan. Batang runcing ini dipasang pada bagian puncak suatu bangunan. Kabel konduktor. Kawat konduktor terbuat dari jalinan kawat tembaga. Diameter jalinan kabel konduktor sekitar 1 cm hingga 2 cm. Kabel konduktor berfungsi meneruskan aliran muatan listrik dari batang muatan listrik ke tanah. Kawat konduktor tersebut dipasang pada dinding di bagian luar bangunan. Tempat pembumian atau grounding berfungsi mengalirkan muatan listrik dari kabel konduktor ke batang pembumian ground rod yang tertanam di tanah. Batang pembumian terbuat dari bahan tembaga berlapis baja dengan diameter 1,5 cm dan panjang sekitar 1,8 sampai 3 meter. Cara kerja saat muatan listrik negatif di bawah awan sudah tercukupi, maka muatan listrik positif di tanah akan segera tertarik. Muatan listrik kemudian segera merambat naik melalui kabel konduktor menuju ke ujung batang penangkal petir. Ketika muatan listrik negatif berada cukup di atas atap, daya tarik menarik antara kedua muatan semakin kuat. Muatan positif di ujung-ujung penangkal petir tertarik ke arah muatan negatif. Pertemuan kedua muatan menghasilkan aliran listrik. Aliran listrik itu akan mengalir ke dalam tanah melalui kabel konduktor. Dengan demikian sambaran petir tidak mengenai bangunan, tetapi sambaran petir dapat merambat ke dalam bangunan melalui kawat jaringan listrik dan bahayanya dapat merusak alat-alat elektronik di bangunan yang terhubung ke jaringan listrik itu. Selain itu juga dapat menyebabkan kebakaran atau ledakan untuk mencegah kerusakan akibat jaringan listrik tersambar petir. Biasanya di dalam bangunan dipasangi alat yang disebut penstabil arus listrik, surge arrestor. Demikian pemaparan makalah petir dari kelompok 14. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi fisabilillah, fastaghfirul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.